Selamat pagi semuanya. Saya berharap saudara telah menerima anugerah dari Tuhan. Saudara sudah memelihara hati dan pikiran tetap di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara, dan saya percaya dalam setiap pertemuan kita, Tuhan bekerja di dalam hati, pikiran, dan roh saudara sehingga saudara semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan bukan hanya bertumbuh, saudara menjadi representasi Kristus di muka bumi ini. Pada saat ini saya beri judul firman Tuhan, kita hidup di tanah Goshen. Belum lama ini Bapak Dr. Jonathan David memberitahu apa yang telah didapatkan oleh beliau dari Tuhan, bahwa di dalam masa setelah kebangkitan Kristus, setelah Paskah, akan ada sekitar 6-7 bulan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa, sehingga bulan-bulan ini menjadi banyak aktivitas yang supranatural dan ilahi, dan ini berasal dari sorga. Nah, aktivitas ilahi ini akan dinyatakan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan ingin kita diselaraskan dengan apa yang sedang Tuhan lakukan di sorga. Nah, beranjak dari sini, saya mulai melihat apa yang telah disampaikan. Selama ini kita sudah mendengar tentang kerajaan yang tak dapat digoncangkan, yang tak tergoncangkan, kunci kerajaan sorga, dan pertemuan yang lalu kita bahas tentang invasi sorga di bumi. Sorga menginvasi bumi. Nah, contoh dari kerajaan yang tak tergoncangkan ini agak sulit kalau tidak ada contohnya. Itu sebabnya Tuhan bawa saya kepada satu peristiwa di Alkitab, yaitu tentang tanah Goshen. Tanah Goshen ini ada di Mesir. Dan ini tanah Goshen yang luar biasa. Ini adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu sebabnya saya akan ambil poin-poin yang berasal dari kisah tanah Goshen ini, dan saya berharap saudara bisa menangkap di dalam roh, dan saudara bisa hidup di tanah Goshen, yang artinya saudara hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita buka Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45, mulai ayat 1 kita baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu.
Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Fir'aun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, pada saat ini saya mau memberikan definisi Goshen menurut saya, menurut versi saya, sehingga kita punya pikiran yang sama, kita punya sudut pandang yang sama. Saya berikan definisi Goshen sebagai berikut. Goshen adalah suatu kehidupan yang disediakan Tuhan sebagai bentuk invasi sorga di bumi. Suatu kehidupan yang disediakan Tuhan sebagai bentuk invasi sorga di bumi, di mana di dalamnya segala hal-hal ilahi dan supranatural, di mana di dalamnya segala hal-hal ilahi dan supranatural terjadi dengan cara-cara yang ilahi dan supranatural. Goshen adalah suatu kehidupan yang disediakan Tuhan sebagai bentuk invasi sorga di bumi, di mana di dalamnya segala hal-hal ilahi dan supranatural terjadi dengan cara-cara yang ilahi dan supranatural. Nah, dari Goshen ada beberapa hal, beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Ada 10 poin. Kalau kita keburu, kita selesaikan semua. Kalau tidak keburu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama, kehidupan di Goshen merupakan penggenapan janji. Kehidupan di Goshen merupakan penggenapan janji. Kita buka Kejadian 15. Sebelum peristiwa Yusuf ke tanah Mesir, ini udah ada firman-Nya, sudah ada janji Tuhan kepada Abraham. Kejadian pasal 15.
Kejadian pasal 15 ayat 13 dan ayat 14. Kejadian 15 ayat 13 dan ayat 14. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa keturunannya, pada Kejadian pasal 15 ini, Abraham itu belum punya keturunan, tapi Tuhan sudah memberikan janji bahwa Tuhan akan mempunyai keturunan. Dan keturunannya itu bukan hanya satu orang, tetapi menjadi satu bangsa. Nah, pada saat menjadi satu bangsa, maka keturunan Abraham ini akan pergi ke satu tempat yang dimana nanti di sana diperbudak. Nah, diperbudaknya itu bukan di zaman Fir'aun yang waktu Yusuf ada, tapi di zaman Fir'aun yang berbeda. Sebelum diperbudak, keturunan Abraham masuk ke tanah Goshen, ya, dan Tuhan memelihara di situ. Nanti kita lihat poin-poin selanjutnya. Tuhan bekerja kepada keturunan Abraham. Sudah ada janji, sudah ada firman kepada Abraham. Dan setiap kali kalau Tuhan berfirman, berarti firman-Nya harus menjadi kenyataan. Firman harus digenapi. Firman tidak akan berlalu dengan sia-sia. Setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan, atau setiap firman yang engkau terima, yang saudara terima, itu pasti akan menggenapi, akan mencapai kenyataannya, akan terjadi di dalam hidupmu. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman harus digenapi. Apapun firman yang pernah datang kepada engkau, yang pernah engkau terima, saudara menerima firman itu, dan saudara menerima di dalam rohmu, menerima di dalam hatimu, menerima di dalam pikiranmu, maka firman akan mencari cara supaya firman digenapi. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Abraham dan keturunannya. Keturunannya pergi ke satu tempat di mana Tuhan menyediakan tempat di sana. Dan setelah itu nanti akan diperbudak kira-kira 400 tahun lamanya. Dan keturunan Abraham ini, bangsa Israel ini, waktu diperbudak, dibawa keluar oleh Musa, dibawa ke pemimpinan Musa. Jadi setelah diperbudak, Tuhan berjanji bahwa bangsa yang memperbudak mereka akan dihukum. Dan kita tahu Tuhan bekerja di Mesir dengan menurunkan 10 tulah di Mesir, ya. Jadi bangsa yang memperbudak mereka, yang memperbudak keturunan Abraham, dihukum oleh Tuhan. Lalu keturunan Abraham, bangsa Israel, waktu keluar dari Mesir itu membawa harta benda yang banyak. Tuhan bekerja dalam kehidupan keturunan Abraham. Padahal Abraham sendiri sudah tidak ada pada saat kejadian bangsa Israel ada di tanah Goshen. Tetapi firman harus menjadi kenyataan. Firman tidak dibatasi oleh waktu. Firman tidak dibatasi oleh ruangan. Dan firman harus menjadi kenyataan. Sekalipun kepada Abraham Tuhan berfirman dan Abrahamnya sudah meninggal, tetapi karena firman Tuhan ini berlaku untuk keturunannya, maka keturunannya menikmati firman Tuhan ini. Apapun yang telah Tuhan firmankan di dalam hidupmu, kalau firman Tuhan itu untuk engkau, artinya engkau yang akan menerimanya, bukan keturunanmu. Jangan tunggu keturunanmu, engkau akan menerimanya. Berapapun usiamu, berapapun umurmu saat ini, engkau tetap bisa menerimanya. Karena Tuhan memberikan firman itu kepadamu. Engkau Tuhan memberikan kepada keturunanmu juga, maka keturunanmu akan menerimanya juga. Jadi kepada siapa firman Tuhan itu disampaikan, maka orang itu akan menerima penggenapan firman-Nya.
Karena Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tuhan selalu menepati janjinya. Dan tidak pernah firman-Nya itu berlalu dengan sia-sia. Pegang terus firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita bisa melihat, yang pertama, kehidupan di Goshen itu merupakan penggenapan janji. Tanpa janji, tanpa firman, mungkin keturunan Abraham tidak pernah sampai di Goshen. Tidak akan pernah sampai di tanah di mana dia bisa dipelihara, mereka bisa dipelihara dengan baik. Tetapi karena ada firman dari Tuhan, maka keturunan dari Abraham ini bisa dipelihara. Yang kedua, Goshen sudah tersedia. Tanah Goshen itu sudah tersedia. Kejadian 45 yang tadi kita baca, perikop yang kita baca, Kejadian pasal 45. Ayat yang ke-10, Yusuf katakan begini kepada saudara-saudaranya, "Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu." Jadi sebelum saudara-saudara Yusuf sampai ke tanah Goshen, sampai kepada Yusuf, tanah Goshen itu sudah ada. Tanah Goshen itu sudah disediakan. Dia bukan ada pada saat saudara-saudari Yusuf itu tiba di Mesir. Tanah Goshen itu sudah tersedia. Nah, saya percaya di dalam kehidupan kita, Goshen sudah tersedia. Goshen sudah ada. Sudah disiapkan oleh Tuhan. Ada satu tanah, ada satu kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita, supaya kita bisa hidup di dalamnya dan kita bisa merasakan bentuk invasi sorga di bumi. Kita bisa merasakan pencurahan roh yang luar biasa, pencurahan roh yang besar, dan kita bisa merasakan pelayanan malaikat juga. Dan kita bisa merasakan di sana akan ada hal-hal ilahi yang terjadi, akan ada hal-hal yang supranatural terjadi, dan tentunya dengan cara-cara yang ilahi dan supranatural juga. Di Goshen itu sudah tersedia. Saudara dengarlah, Goshen sudah tersedia. Engkau hanya tinggal perlu memasukinya. Engkau tinggal perlu menerimanya. Goshen sudah ada. Dan ini adalah kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana seluruhnya bisa digoncangkan, tetapi tanah Goshen tidak tergoncangkan. Dan Tuhan menyiapkan ini, Tuhan menyediakan kehidupan ini untuk orang-orang benarnya, untuk orang percayanya, untuk anak-anaknya. Engkau yang percaya kepada Tuhan, engkau yang memegang kebenaran, engkau yang memegang firman-Nya sampai saat ini, dan engkau tidak melepaskannya. Dengar, tanah Goshen itu disiapkan Tuhan untuk engkau. Bagi engkaulah Tuhan menyediakan itu. Dan imanmu dengan memegang firman tidak pernah akan sia-sia. Apa yang engkau rindukan akan segera direalisasikan. Karena Tuhan sudah menyediakan Goshen di dalam hidupmu. Biar engkau terus berusaha untuk bisa masuk ke tanah Goshen. Tentunya dengan usaha yang berasal dari Tuhan. Dengan anugerah yang berasal dari Tuhan. Pakai cara-cara ilahi. Karena Goshen ini bisa saudara terima dengan cara-cara yang ilahi. Yang ketiga, kehidupan di Goshen ini. Di dalam Goshen ada pemeliharaan Tuhan. Kejadian 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, kehidupan di Goshen itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Nah, saudara tahu Tuhan memelihara umatnya, Tuhan memelihara anak-anaknya, Tuhan memelihara keturunan Abraham. Saudara harus tahu bahwa kita juga adalah keturunan Abraham. Tuhan memelihara benar-benar, Tuhan pelihara dengan sangat-sangat baik. Ketika Mesir diberikan 10 tulah, Goshen tidak kena. Padahal Goshen ada di Mesir. Goshen bukan ada di luar Mesir. Goshen ada di dalam Mesir. Pada saat Tuhan mencurahkan tulah, menurunkan tulah kepada Mesir,
Di Goshen tidak terjadi. Terjadi kegelapan di Mesir, tetapi di Goshen tidak terjadi kegelapan. Ya, air menjadi darah. Di Goshen tidak. Kalau saudara baca di Alkitab, kegelapan yang ada di tanah Mesir itu sampai gelapnya, sampai kita tidak bisa tahu siapa yang ada dekat kita. Kita tidak bisa melihat, saking gelapnya. Itu kegelapan yang benar-benar gelap. Tetapi di Goshen ada terang. Sehingga Goshen ini benar-benar dipelihara. Apa segala keburukan yang terjadi di Mesir tidak terjadi di Goshen. Waktu terjadi kematian dari anak sulung di Mesir, di Goshen tidak terjadi. Kenapa? Karena ada anak domba Paskah. Kalau saudara tahu ceritanya, mereka disuruh pakai darah domba untuk dibasuh ke ambang batas atas rumahnya, sehingga setiap malaikat yang mau mencabut nyawa datang ke Mesir, melihat pintu-pintu itu yang sudah ada darahnya, lambang dari darah Kristus, ini tidak terjadi kematian. Nah, saya percaya di dalam hidup kita ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kematian tidak akan mendekati kita, karena Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, itu sudah mengalahkan segala kuasa maut, segala kuasa sakit penyakit, dan segala dampak yang bisa ditimbulkan oleh kuasa maut dan antek-anteknya ini. Tuhan telah memegang kunci kerajaan maut, sehingga segala hal yang berurusan dengan maut sudah dibereskan oleh Tuhan. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir lagi, karena musuh yang paling besar saja sudah dikalahkan oleh Tuhan. Apalagi hanya masalah-masalah di dalam kehidupan. Saya percaya semua itu tidak akan menimpa kita kalau kita tetap ada di Goshen. Kita tetap ada di tanah Goshen. Kita tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah pelihara, maka yang memelihara kita, yang menjaga kita adalah firman-Nya. Nah, kalau kita memiliki firman-Nya, tidak ada satupun yang bisa melanggar firman Tuhan. Termasuk musuh kita, termasuk alam ini, tidak bisa merusak firman Tuhan. Kita akan dijagai oleh firman-Nya, sehingga firman Tuhan itu yang berlaku atas hidup kita. Bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan apa yang dikatakan oleh dunia ini, tetapi apa yang dikatakan oleh firman, itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya berharap dengan disampaikannya firman Tuhan ini, saudara benar-benar bisa menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan mau memberikan ini kepada saudara. Ini waktunya Tuhan memberikan kasih sayangnya, menyatakan kasih sayangnya kepada kita. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu memperhatikan kita. Itu sebabnya pemeliharaan Tuhan akan ada di dalam hidupmu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang ini, Tuhan tetap memelihara hidupmu. Tuhan tetap mau menyatakan realitanya, realita hadiratnya di dalam hidupmu. Itu sebabnya Dia menyediakan Goshen. Dia menyediakan satu kehidupan yang berbeda dari dunia ini. Sementara kehidupan di dunia ini sedang tergoncangkan, tapi kehidupan di Goshen tidak pernah tergoncangkan, tak akan pernah tergoncangkan, karena tangan Tuhan sendiri yang memelihara hidup kita. Haleluya. Yang keempat, dari kehidupan di Goshen, tidak kelaparan. Umat Tuhan tidak kelaparan dan tidak jatuh miskin. Kejadian 45 ayat yang ke-11. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin
bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jadi di sana, di tanah Goshen itu, melalui Yusuf, Tuhan akan memelihara keturunan Abraham. Tuhan akan memelihara bangsa Israel. Sebab kelaparan yang ada masih ada 5 tahun lagi. Jadi selama 2 tahun, Yakub dan anak-anaknya beserta dengan mantu cucunya semua itu tinggal di tanah Kanaan. Nah, selama 2 tahun ada musim kelaparan 7 tahun. Selama 2 tahun di tanah Kanaan Yakub masih bisa bertahan. Tetapi setelah itu tidak bisa bertahan lagi. Dia pergi. Nah, ini adalah yang kedua kalinya saudara-saudara yang pergi. Jadi Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Nah, itu 2 tahun masa kelaparan dan masih ada 5 tahun lagi. Berarti Yakub yang tinggal di tanah Kanaan, dia sudah menikmati masa kelaparan selama 2 tahun. Dia bisa tidak kelaparan pada saat anak-anaknya pulang dengan membawa gandum dari Mesir. Tetapi selama 2 tahun, Yakub sudah merasakan bagaimana masa kelaparan itu. Dan masih ada 5 tahun lagi masa kelaparan. Karena masa kelaparan itu ada 7 tahun. Itu sebabnya Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya supaya datang ke Mesir. Masuk ke tanah Goshen. Karena di tanah Goshen tidak akan terjadi kelaparan. Karena Yusuf ada di Mesir, saudara-saudaranya, bapaknya yang akan datang ke Goshen bisa diberi makan, tidak kelaparan. Inilah janji Tuhan kepada kita, tidak kelaparan. Pada saat itu, Yakub memiliki kekayaan. Tetapi kekayaan seberapa besar pun, kalau masa kelaparan, maka kekayaannya ini bisa habis untuk membeli makanan. Kekayaan sebesar apapun akan terus digerus oleh masa kelaparan. Dan Yusuf berkata, di sana, di tanah Goshen, tidak akan ada kelaparan, dan engkau juga tidak jatuh miskin. Jadi, kita tidak kelaparan dan tidak jatuh miskin. Dengar, kemiskinan bukan milik kita. Kelaparan bukan milik kita. Itu bukan untuk kita. Yesus berkata, kalau Yesus datang dalam hidup kita, dia itu bertolak belakang dengan pencuri. Karena pencuri, yaitu iblis, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam kelimpahan. Sehingga kita tidak akan kelaparan, kita tidak akan jatuh miskin. Kelaparan bukan milik kita, kemiskinan bukan milik kita. Tetapi kelimpahan adalah milik kita. Jadi percayalah, saudara tidak pernah akan mati kelaparan, saudara juga tidak akan mati karena kekurangan. Tuhan yang akan memelihara hidupmu sehingga engkau tidak kelaparan dan engkau tidak jatuh miskin. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan bukan hanya di dalam materi saja, tetapi dalam semua area. Artinya engkau memiliki kelimpahan di area kesehatanmu juga. Engkau bisa sehat secara ilahi, engkau bisa menaklukkan semua sakit penyakit, sehingga sakit penyakit bisa hilang dari tubuhmu. Organ-organ tubuhmu menjadi baik lagi, menjadi sempurna lagi. Itu sebabnya deklarasikan terus apa yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan perkatakan apa yang berasal dari dunia ini. Kalau tubuhmu sakit, katakan bahwa aku telah sembuh. Organ-organ tubuhku berfungsi dengan baik dan sempurna. Bagi tubuhmu yang sakit, kau perintahkan untuk menjadi normal kembali, menjadi sempurna. Karena pada saat penciptaan, Tuhan menciptakan kita secara sempurna. Nah, saya percaya kesehatan ilahi akan Tuhan kerjakan pada bulan-bulan ini. Tuhan akan membuat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural di dalam kehidupan kita. Sehingga
Kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan kita yang menerima tugas dari Tuhan, yang telah menerima destiny dari Tuhan, kita akan mencapai garis finish kita dengan penuh kesehatan. Kita tidak pernah sakit-sakitan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan itu di dalam hidup kita, dan kita memelihara tubuh kita. Karena tubuh ini diberikan oleh Tuhan. Dan roh yang ada di dalam kita mengalahkan setiap sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita percaya apa yang ada di dalam kita itu lebih berkuasa dari apa yang di luar kita. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Saya percaya penyediaan Tuhan akan membuat kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak kelaparan dan kita tidak jatuh miskin. Tuhan memberkati kita. Kalau Tuhan memberkati kita, artinya berkatnya itu lebih dari cukup. Jangan berpikir tentang kekurangan. Kalau engkau tahu engkau kurang, deklarasikan kelimpahan dari Tuhan. Ini waktunya. Biar surga menginvasi bumi. Biar hal-hal yang ilahi terjadi di dalam hidupmu. Biar hal-hal yang supranatural terjadi di dalam hidupmu. Dengan cara-cara yang ilahi, dengan cara-cara yang supranatural, Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan bekerja di dalam keluargamu. Tuhan bekerja di dalam setiap aspek kehidupanmu. Sehingga orang-orang dekatmu yang seharusnya berubah, akan berubah. Yang seharusnya sudah satu DNA dengan engkau, akan menjadi satu DNA dengan engkau. Tuhan akan mengerjakannya. Karena ini waktunya surga menginvasi bumi. Dan kita menikmati kehidupan di tanah Goshen. Kehidupan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dia Allah kita. Dan Dia sanggup melakukannya. Haleluya. Kita tidak akan kelaparan. Dan kita tidak akan jatuh miskin. Yang kelima. Tanah Goshen adalah tanah yang terbaik di Mesir. Kejadian 45 ayat 17 dan 18. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Fir'aun akan memberikan tanah yang terbaik di Mesir. Dan kita tahu yang diberikan oleh Fir'aun adalah tanah Goshen. Jadi yang diberikan oleh Tuhan adalah suatu kehidupan, bukan kehidupan yang baik saja, tetapi kehidupan yang terbaik, kehidupan yang paling baik. Nah, pada saat saudara masuk di dalam tanah Goshen, pada saat saudara hidup di tanah Goshen, maka hal-hal yang terbaik yang akan terjadi di dalam hidup saudara. Semua yang terbaik yang akan didatangkan ke dalam hidup saudara. Tidak ada lagi keburukan, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi kekurangan. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan sudah mengatakannya. Dan kalau firman Tuhan sudah mengatakannya, artinya itu yang pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam hidup kita. Selanjutnya, saya rasa saya bisa habiskan 10 poin ini. Kehidupan di Goshen. Apa yang paling baik menjadi milikmu? Kejadian 45 ayat yang ke-20. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Apa yang paling baik menjadi milikmu? Itu sebabnya jangan sayang-sayang memegang barang apa yang ada padamu saat ini. Jangan sayang. Apapun yang terjadi, jangan sayang. Jangan pegang apapun secara erat-erat. Karena Tuhan memberikan apa yang paling baik untuk menjadi milikmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Dia bisa menggantikan segala sesuatu. Yang engkau miliki kurang baik, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ya Allah kita yang luar biasa. Saya mau kita lanjut lebih jauh lagi. Di tanah Goshen ada mujizat pelipat gandaan. Ada mujizat pelipat gandaan. Kejadian 45 ayat 23. Di samping itu,
Ini Firaun yang ngomong, saudara, penguasa di Mesir. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Jadi untuk ayah Yusuf, Yakub, dikirimkan 10 ekor keledai jantan dan 10 ekor keledai betina. Ada 20 ekor. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-42, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kalau saudara baca Kejadian pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi pada saat pertama kali datang, Yakub menyuruh anak-anaknya 10 orang. Satu orang bawa 1 keledai. Nah, mereka bawa 10 keledai. Tetapi ketika Yusuf membuka tanah Goshen untuk kehidupan Yakub, Firaun mengirim 10 keledai jantan dan 10 keledai betina. Dan perhatikan, waktu Yakub minta anak-anaknya ke Mesir, 10 keledai itu dalam kondisi kosong, nggak ada makanan apa-apa. Tetapi pada saat datang kepada Yakub, itu sudah ada isinya. Di Kejadian pasal 45, itu sudah ada isinya. Kita baca lagi ayat yang ke-23. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Jadi ada persembahan kepada Yakub. Oh, saudara, kalau saudara adalah anak Tuhan, orang yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan, engkau adalah representasi Tuhan. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Mereka datang dengan keledai yang boleh dibilang kosong, tetapi waktu dikirimkan kembali, Firaun memberikan 10 keledai jantan dengan dimuati apa yang paling baik di Mesir. Dan pada saat itu, Mesir itu satu bangsa yang paling baik. Ini bangsa yang adikodrati pada saat itu. Karena semua yang baik-baik ada di Mesir. Dan untuk Yakub diberikan yang terbaik. Lalu setelah diberikan yang terbaik, ada keledai betina juga yang dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Artinya ini diberikan makanan yang cukup banyak karena ayahnya akan ada dalam perjalanan cukup lama dan diberikan dengan sekian banyak, semua yang paling baik. Ada pelipat gandaan. Waktu awal Yakub minta anak-anaknya pergi dengan 10 keledai. Tapi waktu dijemput, Yakub menerima 20 keledai dengan isinya. Saya percaya akan ada mujizat pelipat gandaan. Pada saat engkau tahu keadaan hidupmu, engkau tahu kehidupan di tanah Goshen, kehidupan yang disediakan oleh Tuhan, maka engkau akan menikmati mujizat pelipat gandaan. Apa yang pernah engkau kirimkan kepada orang lain, apa yang pernah engkau berikan kepada yang lain, maka itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan beserta dengan bunga-bunganya. Karena di dalam keledai itu, di keledai betina, di keledai yang jantan, dua-duanya diisi. Ada isinya.
Saya percaya akan ada pelipat gandaan, ada mujizat pelipat gandaan di dalam hidupmu. Apa yang pernah engkau merasakan hilang, Tuhan akan kembalikan dengan dilipat kali gandakan dan beserta dengan bunga-bunganya. Saya percaya tidak pernah akan ada yang hilang di dalam hidupmu, karena tahun-tahun yang hilang di dalam hidupmu akan dikembalikan Tuhan dengan tahun-tahun yang terbaik. Dan Tuhan memberikan ini dengan pelipat gandaan. Ada mujizat pelipat gandaan di Goshen. Masuklah ke dalamnya dan kau akan menikmati mujizat pelipat gandaan. Itu sebabnya saya percaya apa yang kau miliki sekarang tiba-tiba saja ada pelipat gandaan, terjadi pelipat gandaan. Rekeningmu ada pelipat gandaan. Uangmu di dompet ada pelipat gandaan. Ada cara-cara yang ilahi, ada cara-cara yang supranatural sehingga kau bisa merasakan hal-hal yang ilahi dan hal-hal yang supranatural. Nah, saya mengatakan ini bukan berarti supaya saudara berharap bahwa engkau akan menerima hal-hal yang materi. Bukan. Tetapi supaya engkau tahu bahwa Tuhan bisa mencukupi engkau, bahkan memberikan engkau dalam kelimpahan. Ada mujizat yang Tuhan sediakan di dalam hidupmu. Mujizat pelipat gandaan. Sehingga engkau tidak takut dan engkau tidak khawatir di dalam hidup ini. Karena engkau memiliki Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedelapan. Apa yang harus kita lihat, akan kita lihat sebelum kita meninggal. Apa yang harus kita nikmati dan miliki, akan kita nikmati dan miliki sebelum kita meninggal. Kejadian 45 ayat yang ke-28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yakub tidak percaya kepada anak-anaknya kalau Yusuf itu masih hidup. Karena pada waktu Yusuf diutus oleh Yakub kepada saudara-saudaranya pada saat saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba, saudara-saudaranya kembali dengan mengatakan Yusuf sudah mati diterkam binatang buas. Dan sudah sekian lama Yusuf tidak ada. Lalu tiba-tiba sekarang di masa kelaparan, anak-anak yang sama berkata kepada bapaknya, Yusuf masih hidup. Yakub tidak percaya. Yakub sudah tidak memiliki pengharapan. Tetapi di tanah Goshen ada pengharapan. Apa yang Yakub merasa dia tidak bisa lihat lagi, di tanah Goshen dia bisa lihat. Apa yang dia tidak bisa nikmati dan miliki, dia bisa nikmati dan miliki. Saya percaya inilah yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lihat, akan kita lihat. Apa yang harus kita nikmati dan miliki, akan kita nikmati dan miliki. Karena semua yang sudah disediakan Tuhan bagi kita, itulah yang akan kita nikmati. Itulah yang akan kita rasakan. Itulah yang akan kita lihat. Dan Tuhan akan memberikan itu semua kepada kita. Bukan untuk orang lain, tapi kepada kita. Jangan pernah berpikir, oh ya sekarang aku tidak mendapatkannya, tetapi biarlah anak-anakku yang akan menikmatinya. Tidak, untuk anakmu Tuhan sudah memberikan mujizat tersendiri. Tetapi untuk engkau, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Apa yang harus kita lihat, akan kita lihat. Apa yang harus kita nikmati dan miliki, akan kita nikmati dan miliki. Sebelum kita meninggal, semua akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada lagi harapan yang menjadi putus asa. Tetapi yang terjadi adalah harapan yang menjadi kenyataan. Yakub sudah putus harapan. Tetapi ketika Tuhan bekerja, tanah Goshen disediakan, harapan Yakub datang kembali. Dan Yakub menjadi bersemangat lagi. Itu sebabnya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan engkau membiarkan rohmu mati. Jangan biarkan rohmu menjadi kendor. Tetapi rohmu harus tetap berkobar, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena harapan yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, itu akan segera direalisasikan, akan menjadi kenyataan. Saya percaya, inilah waktunya promosi untuk anak-anak Tuhan. Inilah waktunya
pengestablishan yang berasal dari Tuhan untuk anak-anak Tuhan pada bulan-bulan ini sampai kira-kira bulan Oktober atau November. Tuhan akan bekerja dengan cara-cara yang ilahi, dengan cara-cara yang supranatural, supaya kita bisa menikmati hal-hal yang ilahi dan hal-hal yang supranatural. Mujizat-mujizat yang baru akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Banyak hal akan terjadi. Saya bisa merasakan di dalam roh. Banyak hal akan terjadi setelah masa ini. Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ya Allah kita yang luar biasa. Selanjutnya saudara, yang ke-9, tanah ini sah dan legal. Kejadian 47. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Ini yang Fir'aun katakan kepada Yusuf. Kejadian 47 ayat yang ke-6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Lalu ayat yang ke-11, Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Fir'aun. Jadi ini adalah tanah milik dan tempat yang terbaik. Jadi kehidupan di Goshen, tanah Goshen itu sah dan legal. Sebelum Fir'aun berkata kepada Yusuf, Goshen masih belum legal, masih belum sah menjadi milik bangsa Israel. Tetapi setelah Fir'aun berkata, tempatkanlah saudara-saudaramu dan ayahmu di Goshen, saat itulah sah, legal. Jadi kita hidup di tanah Goshen, itu legal buat kita. Itu sah buat kita. Ayat yang ke-11, Yusuf berkata bahwa ini adalah tanah milik. Jadi ada sertifikat hak milik, saudara. Tanah milik menjadi tanah milik kita itu. Kehidupan di Goshen akan menjadi tanah milik kita. Saya percaya kalau Tuhan memberkati kita, Dia memberikan kita tanah, maka tanah itu akan sah dan legal. Tanah itu akan diberikan atas nama kita. Atas nama kita sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menuntut kita. Tetapi secara hukum kita sah menjadi pemiliknya. Bersiaplah saudara, karena saya percaya akan ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada bulan-bulan ini. Tuhan sedang bekerja. Yang terakhir yang ke-10. Kejadian 47 ayat yang ke-6, itu Fir'aun berkata begini, dan bagian yang terakhir, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Ada pekerjaan yang diberikan begitu saja. Saudara yang saat ini kekurangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, saudara tidak perlu takut. Kalau saudara masuk ke tanah Goshen, masuk di dalam kehidupan di tanah Goshen, maka ada pekerjaan yang diberikan begitu saja, akan ada bisnis yang saudara terima begitu saja, karena Tuhan membukanya untuk saudara sekalian. Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Saya percaya inilah waktu di mana Tuhan bekerja, di mana surga terbuka atas hidup kita. Saya mau berdoa untuk saudara sekalian, ya, saudara menerima kehidupan di Goshen. Di dalam nama Yesus, segala hal yang ada di Goshen biar terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya percaya 10 poin ini akan menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan bekerja, surga terbuka, hal-hal yang ilahi terjadi dalam kehidupan mereka, hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan mereka, terjadi secara ilahi, terjadi secara supranatural. Biar kelimpahan dari Tuhan sendiri, kelimpahan dari sorga datang di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus,
terimalah dan terjadilah di dalam hidupmu. Amin. Minggu yang akan datang, saya akan sampaikan kunci meraih tanah Goshen. God bless you.